haji atau umroh. Kita langsung aja lihat di lokasi sekarang. Let's go. Ini tujuan sekarang mau ke daerah Tangerang, mengantar jemaah umroh ke daerah Tangerang untuk melaksanakan manasik. Atau manasik ini salah satu pelajaran untuk kita menjadi anggota atau jemaah umroh atau haji ya. Jadi manasik ini jadi kita ada teori atau kita ada pelajaran juga yang belum tahu untuk jamaah umrah atau haji. Diutamakan terlebih dahulu kita diadakan manasik ya. Karena memang orang sebagian nggak tahu untuk cara-caranya, banyak yang nggak tahu gitu. Jadi harus ada teori atau metodenya, pelajaran kita harus tahu, harus kita pahami. Nanti di lokasi di tempat manasik ini nanti ada pembimbing atau ustadznya nanti yang lebih hafal, yang lebih mengerti di bidangnya gitu. Jadi sebelum kita berangkat umroh atau haji ke Mekah atau Madinah, pasti travel itu mengadakan manasik atau teori. Dulu sih biasanya kalau nggak ada lokasi, nggak ada tempat, biasa di kantor diadakan manasiknya, namanya teorinya aja gitu. Manasiknya jarang praktek. Kalau sekarang jamaah siap umroh haji, sekarang saya bawa ini langsung ke lokasi itu ada pakai praktek gitu ya, dicoba gitu, tawaf, sa'i, sebagian yang lain-lainnya juga nanti dikasih tahu sama ustadz-ustadznya gitu. Jadi nggak teori aja gitu. Kalau kita biasanya kalau nggak ada tempat ini biasanya teori aja, biasanya teori cuma dikasih pemahaman aja dari buku-buku panduan bacaannya atau cara-caranya. Ya kalau orang menyimak mungkin tahu, tapi kalau orang nggak bisa menyimak ya itu banyak nggak ngertinya gitu. Beda teori sama praktik itu beda. Makanya kalau ada tempat diutamakan mendingan praktek. Jadi biar jemaah pada ngerti cara-caranya. Soalnya untuk umroh dan haji ini banyak yang harus kita ketahui, larangannya banyak. Jadi jangan sampai kita banyak kesalahan di rangkaian umroh yang kita akan laksanakan gitu. Soalnya sayang gitu, kita jauh-jauh dari Indonesia datang ke Arab Saudi, kita mau beribadah umroh atau haji ya, kita nggak tahu, tidak mengenal cara-caranya, tidak ada yang membimbing gitu di Indonesianya gitu. Makanya pasti, tapi setiap jamaah, setiap travel itu pasti ada praktek, ada manasiknya, entah dia teori, entah dia prakteknya gitu. Tapi biasanya sih sekarang udah banyak tempat-tempat yang kayak semacam untuk manasik itu udah ada Ka'bah asli, sama bukan asli, maksudnya mirip ya, mirip hampir sama ya. Bentuk Ka'bahnya itu ada semuanya hampir sama, cuman nggak sama 100% ya, mungkin ya kembarannya aja, mirip-miripnya aja gitu, biar kita bisa praktek di lokasi itu. Ya, mudah-mudahan kita untuk pagi ini perjalanan kita ini menuju Tangerang, acara manasik bawa jamaah dari Bogor, Jakarta, Kalimantan ada nggak? Oh, dari Tangerang ya. Dari Bogor, Tangerang, Jakarta, insya Allah ada. Mudah-mudahan kita dikasih kelancaran untuk perjalanan manasik ini, dikasih keselamatan, kesemangatan untuk perjamaahnya. Harus sungguh-sungguh kita, karena memang niat kita tujuannya mau ibadah, harus kita tahu cara ilmunya, tahu cara prakteknya juga. Di sana kan bukan praktek lagi, kalau maksudnya bukan belajar lagi kalau di Arab, udah memang harus bisa gitu. Memang iya di Arab Saudi ada mutawifnya atau ada guide-nya. Cuman kan enggak, kita kan mutawif itu kan bawa jamaah banyak, nggak lihat satu persatunya gitu. Makanya diutamakan untuk jamaah itu harus hati-hati. Umroh itu larangannya banyak, apalagi kita kalau udah niat, udah mau umroh itu, udah ngambil mikot itu kita harus, berarti kita udah siap umroh. Udah siap umroh itu berarti kita udah punya niat, itu banyak larangannya, nggak sembarangan kita gitu. Hampir sama kayak sholat, kita harus suci, harus bersih, harus fokus kita, pandangan kita untuk ibadah. Yang sepele aja jadi bermasalah, itu kayak parfum. Nah,
kita kalau udah pakai, saya sering, saya termasuk korbannya juga. Saya sering sekali setiap umrah itu saya pasti ada salah saya gitu kan. Tapi saya mengaku, saya ngomong ke guide atau ke ustadznya, Ustadz saya punya kesalahan gitu. Jangan didiamin, nggak boleh, itu kita sayang ibadah kita, ongkos mahal-mahal dari Indonesia jauh-jauh. Kita punya kesalahan, kita tahu, diumpetin nggak boleh. Mendingan kita jujur ke mutawib atau ke guide-nya, Ustadz saya tadi habis makan cuci tangan pakai sabun, itu kan memang nggak boleh, itu dikenakan dam gitu. Nanti ada keringanan ya, tergantung guide-nya, tergantung ustadznya. Kalau memang ustadznya dia misalnya bisa dia ngomongnya, dia bisa kasih keringanan untuk kita bayar damnya gitu. Iya ada, maksudnya emang bukan begitu, maksudnya ada yang dikasih untuk damnya ini berat kan gitu, bayarnya mahal gitu. Ada Iya mood. Jadi kalau dam itu memang berat kan ya. Jadi mood itu nggak terlalu berat bayarnya gitu, beda. Kalau dam itu berarti kesalahan kita udah fatal ya. Itu harus kayak kambing gitu. Kita harus beli kambing di sana, mungkin kambing sama di sini 4 juta juga sama. Di sana 4 juta kambing atau 5 juta ya harus beli di sana. Nggak boleh di Indonesia belinya. Bayarnya nggak boleh di Indonesia, nggak boleh dibawa pulang dari Indonesia, itu haram. Jadi harus diselesaikan di Arab Saudi, di Mekah ya. Bayar dam, bayar mut. Ustadz saya mau bayarnya di kampung saya aja, di Indonesia nggak boleh itu. Harus diselesaikan di Arab Saudi, bayar dam, bayar mut itu. Misalkan kita kena dam, beli kambing nih di sana, harus sana beli kambingnya. Di Arab ya kemungkinan ya bisa 4 juta 5 juta lah kambing di sana. Ada banyak di sana kambing juga. Jadi kalau untuk umroh itu memang iya banyak larangannya, kita harus tahu ilmunya gitu. Sebagai kita orang awam. Daerah mana nih Ji? Daerah Setu ya, menuju Tangerang untuk Manasik. Ini masih kurang lebih perjalanan 2 jaman lah ya nyampe, insya Allah ya. Saudara dimanapun Anda berada yang menyaksikan video saya, mendoakan untuk para penonton atau para netizen, para sahabat atau saudara ya, semoga bisa dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan umroh atau haji ya. Amin, mudah-mudahan ya. Untuk saya keberangkatan kemungkinan insya Allah di hari Sabtu, kurang lebih kita jamnya jam Indonesia, dari Indonesia ini dari Bandara Soekarno-Hatta Internasional yang berada di Tangerang, Banten. Saya berangkatnya jam berapa? Naik pesawat jam berapa? Jam 8.20. Insya Allah kita boarding pass mungkin kita masuk jam 7. Karena saya jam 8.20 itu udah check-in, udah masuk dalam pesawat gitu. Umroh haji ini memang sangat pelayanannya bagus banget. Dari hotel, pesawat, makanan, semua fasilitas yang akan diberikan oleh siap umroh haji ke jamaah itu pasti sangat bagus ya. Kita pun untuk hotel bintang 5, bintang 4 mah ya. Bintang 5, bintang 4 ya. Bintang 5, bintang 4 hotel kita yang sekarang gitu. Untuk biaya per orang manasik itu nggak tahu, istri saya yang tahu, soalnya beliau yang daftarin per orangnya ke sana. Mau pakai nasi box mungkin bisa di sana gitu. Oke, untuk selanjutnya saya nanti kita kasih wawasannya lagi nanti di lokasi di tempat manasik ya. Oke, sampai di sini aja, kita lanjut lagi nanti di tempat manasik Tangerang ya. Sip.